Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia dengan NIM 202 010 330 3111103. Saya dari kelompok 6. Baik, perkenalkan Ibu, saya Dr. Alfi yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wulan, usianya berapa? 20 tahun. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga dan hidung untuk mengetahui apakah ada kelainan pada telinga dan hidung Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya baik, silakan menuju periksa ya Bu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan lampu kepala. Jadi sebelum menggunakan lampu kepala itu sebelumnya itu dilonggarkan. Kemudian letakkan lampu di tengah-tengah antara bola mata. Kemudian dikencangkan, dinyalakan dan difokuskan kurang lebih 30 cm dari lampu. Nah, posisi duduk antara pemeriksa dan pasien itu kaki kanan pasien menempel pada kaki kanan pemeriksa. Kemudian arahkan lampu telinga untuk inspeksi daerah preauricula dan retroauricula. Nah, kita inspeksi, arahkan dulu lampunya, apakah ada hematom, sinus, abses, dan fistula. Di sini pada pemeriksaan normal. Kemudian kita inspeksi daerah auricula, besar auriculanya, kemudian apakah ada kemerahan, edema, hematom, dan apakah liang telinga terbentuk atau tidak. Di sini pada pemeriksaan auricula normal. Kemudian kita inspeksi retroauricula, apakah ada peradangan, hematom dan abses. Setelah itu kita palpasi adakah nyeri tekan pada preauricula. Kemudian kita tarik daerah auricula, apakah ada nyeri tarik. Kemudian periksa daerah retroauricula, apakah ada sikatrix, bekas dari operasi, bisul atau hematom. Pada pemeriksaan ini adalah normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan meatus akustik sternus dan telinga. Apakah Ibu berkenan? Baik, di sini alat yang kita gunakan yaitu spekulum telinga. Jadi memasukkan spekulum telinga dengan tangan kanan. Kemudian tangan kiri memegang daun telinga. Memegangnya itu dengan cara telunjuk di anterior dan jari tengah di posterior. Kemudian ibu jari menjepit daun telinga dan menarik ke arah posterol superior dari telinga. Kemudian masukkan spekulum perlahan-lahan. Kemudian melihat apakah liang telinga bisa dievaluasi. Untuk pemeriksaan yang lebih baik pada meatus acousticus externus, sebaiknya pemeriksaan menggunakan otoskop. Jadi otoskop dipegang dengan dua cara, yaitu seperti memegang pistol atau seperti memegang pensil. Kemudian setelah otoskop dipegang, untuk memeriksa liang telinga kanan sebaiknya digunakan tangan kanan untuk memegang otoskop. Kemudian letakkan jari kelingking kanan di area pipi pasien sehingga dapat memfiksasi jalannya otoskop dari lateral menuju ke medial. Masukkan otoskop, lalu letakkan mata di depan kaca otoskop. Masukkan, kemudian evaluasi apakah liang telinga lapang atau sempit, apakah terdapat serumen, benda asing, ataukah sekret. Kemudian deskripsikan membran timpani, apakah membran timpani itu lunak atau perforasi. Di sini membran timpaninya normal, kemudian dideskripsikan pada plafon timpani apakah ada sekret di dalamnya. Baik, terima kasih, pemeriksaan selesai. Melakukan pemeriksaan tes fungsi pendengaran sederhana. Nah, pada tes ini yaitu ada
tes suara bisik, kemudian ada tes Karputala. Nah, tes Karputalanya ada 3, yaitu ada tes Rino, tes Weber, dan tes Swaba. Nah, yang pertama kita akan melakukan tes suara bisik terlebih dahulu. Nah, tes suara bisik ini dilakukan untuk menilai secara kasar fungsi pendengaran dari pasien. Untuk tes pemeriksaan ini, si pemeriksa harus menginstruksikan dengan jelas pada pasien apa yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan pada pasien adalah pasien akan mendengarkan beberapa kata yang terdiri dari 2 suku kata, dan apabila si pasien mendengar suara bisik yang dibisikkan oleh pemeriksa, maka pasien harus mengulangi kata-kata tersebut dengan keras. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu ruangan yang digunakan haruslah ruangan yang terbebas dari suara-suara mengganggu. Kemudian posisi telinga dari pasien itu harus lurus dengan mulut pemeriksa. Kemudian sehingga kata-kata yang diberikan oleh pemeriksa dapat langsung terdengar oleh si pasien. Nah, pemeriksaan suara bisik ini dimulai pada jarak 6 meter ketika si pemeriksa memberikan kata-kata yang akan didengarkan oleh pasien. Jika pasien belum mendapat mengulangi kata-kata tersebut, maka pemeriksa maju 1 meter dan memberikan kata-kata tersebut. Apabila si pasien belum mendapat lagi dan mengulangi kata-kata tersebut, maka si pemeriksa harus maju lagi 1 meter mendekati ke arah si pasien, demikian seterusnya, sampai pasien dapat mengulangi kata-kata yang diberikan oleh pemeriksa. Hasil pemeriksaan dari suara bisik ini adalah apabila si pasien dapat mengulangi kata-kata pada jarak 6 meter. Dan arti dapat disimpulkan bahwa pendengaran pasien adalah normal. Jika dalam 5 meter, maka pendengaran pasien adalah dalam batas normal. Jika dalam 4 meter, maka termasuk ke dalam tuli ringan. Apabila jarak 2-3 meter termasuk dalam tuli sedang, dan apabila jarak 1 meter maka termasuk dalam tuli berat. Pada pemeriksaan ini normal dikarenakan pada jarak 6 meter si pasien dapat mendengar dan dapat mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh pemeriksa. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan Karputala. Alat Karputala ini terdapat banyak referensi mulai dari 128, 256, 512, 1024, dan 2056. Frekuensi yang biasa digunakan adalah 512. Tes yang pertama yaitu tes Rino. Tes Rino itu prinsipnya membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang pada telinga yang sama pada pasien. Cara melakukannya yaitu taruhkan pada telinga kanan pasien dulu, letakkan Karputala, letakkan pada mastoid, kemudian pasien mengangkat tangan, lalu pindahkan ke depan aurikular. Apakah masih bisa mendengar, Bu? Masih. Jika masih bisa mendengar, yang berarti telinga kanan, tes dengan telinga kanan pasien positif. Selanjutnya pada telinga kiri, letakkan Karputala, letakkan mastoid telinga kiri pasien, lalu pindahkan ke depan aurikular. Apakah masih bisa mendengar, Bu? Masih, yang berarti telinga kiri pasien yaitu positif. Selanjutnya adalah tes Weber. Tes Weber ini prinsipnya itu membandingkan antara gelombang telinga kanan dan telinga kiri pasien tersebut. Caranya letakkan Karputala, lalu letakkan ujung Karputala pada kandungan pasien. Minta pasien untuk berkonsentrasi apakah suara yang terdengar ada di telinga kanan, ada di telinga kiri, atau ada di tengah-tengah, sehingga pasien sulit untuk berdiferensiasi dari mana suara tersebut didengarkan oleh pasien. Baik Ibu, apabila terdengar kanan kiri tengah, bilang ya Bu, terdengar di daerah mana? Di tengah-tengah. Baik Ibu. Pasien mendengarkan di tengah-tengah, bukan kanan dan kiri, yang berarti tidak ada lateralisasi pada tes Weber. Kemudian yaitu pada pemeriksaan ketiga yaitu tes Swaba. Nah, tes Swaba ini dimana prinsipnya pada tes ini adalah membandingkan hantaran tulang pada telinga pasien dan telinga pemeriksa. Cara pemeriksaannya yaitu getarkan Karputala dan diletakkan pada mastoid dari pasien. Setelah pasien tidak dapat mendengar suara yang didengar, segera letakkan Karputala pada mastoid pemeriksa. Hasil dari tes Swaba ada 2. Yang pertama, apakah pemeriksa masih mendengar suara dari Karputala tersebut, atau yang kedua adalah pemeriksa sudah tidak mendengar dari Karputala tersebut. Maka didapatkan hasil bahwa jika pemeriksa masih mendengar, maka didapatkan hasil bahwa pasien pada tes Swaba itu memendek. Sedangkan jika
pemeriksa tidak mendengar, maka hasil yang didapatkan yaitu kemungkinannya itu hantaran tulangnya itu sesuai dengan telinga si pemeriksa. Nah, di sini pada pasien itu si pemeriksa tidak mendengar, yang berarti kita lakukan proses ulang kembali di mana garpu talas ditekan, kemudian didengarkan melalui manual pemeriksa. Setelah itu pindahkan garpu talas pada manual pasien. Nah, di sini didapatkan bahwa pasien tidak bisa mendengar dari garpu talas tadi, yang berarti hantaran tulang pasien itu sesuai dengan hantaran tulang pemeriksa. Nah, tes swaba ini sangat bergantung pada hantaran tulang si pemeriksa, di mana kita asumsikan hantaran tulang pemeriksa adalah normal. Terima kasih pemeriksaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung. Sorotkan lampu kepala pada area yang akan diperiksa, kemudian inspeksi apakah terdapat deformitas, apakah terdapat hematom laserasi, kemudian diperiksa dengan palpasi. Pertama, periksa daerah os nasal, apakah terdapat relaksasi dislokasi, kemudian gunakan kedua jari untuk mempalpasi os frontal, lalu ke area bawah, palpasi os maksilar. Setelah teras, kita palpasi zigoma, apakah terdapat deformasi pada sutura di sini. Kemudian untuk mempalpasi maksilar dari cavum oris kita gunakan handscoon. Kita gunakan handscoon, kemudian kita masukkan kedua, yaitu ibu jari dan jari telunjuk. Kita masukkan, kita arahkan ke rahang atas pasien, dan kita gerakkan apakah terdapat faulty maxilla, kemudian ke bawah mandibula. Nah, untuk pemeriksaan mandibula, kita masukkan kedua ibu jari ke arah dalam, dan kita lihat pada apus mandibula bilateral ini, kita gerakkan ke bawah dan ke atas. Kemudian kita palpasi apakah terdapat dislokasi. Terima kasih, pemeriksaan selesai. Selanjutnya pemeriksaan rinoskopi anterior. Sorotkan lampu kepala pada kedua lubang hidung, lalu pegang spekulum, masukkan ujung spekulum ke arah lubang hidung dan letakkan telunjuk di ujung hidung. Untuk sebagai fiksasi, buka pelan-pelan. Kemudian nilai cavum nasi apakah lapang atau sempit. Kemudian kita nilai juga kontra inferior apakah terdapat edema atau hipertrofi, apakah hiperemik. Kemudian nilai apakah ada secret. Kemudian kita nilai kontra medianya apakah hipertrofi. Kemudian kita lihat meatus medianya apakah terbuka atau tertutup. Kemudian terakhir kita nilai adalah septunasi apakah terdapat deviasi atau tidak. Kemudian untuk menutup spekulum dan mengeluarkannya, tutup spekulum dan sisakan sedikit saja agar tidak menjepit lubang hidung, lalu keluarkan perlahan-lahan. Pemeriksaan selesai. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemeriksaan tenggorok. Alat yang digunakan adalah lampu kepala dan spatula lidah. Sorotkan lampu kepala ke arah bawah dari rongga mulut. Kemudian minta pasien untuk membuka mulut tanpa menjulurkan lidah. Kemudian masukkan spatula melayang di atas lidah. Kemudian pada saat spatula sudah berada di atas mangkal lidah, letakkan spatula dan arahkan ke bawah sehingga akan tampak arcus faring apakah simetris atau tidak. Di sini arcus faring simetris. Kemudian uvula apakah terletak di tengah atau ke kanan atau ke kiri. Di sini letak uvula ada di tengah yang berarti normal. Kemudian kita lihat besarnya tonsil apakah dia hipertrofi ataukah hipertemis. Di sini tonsil normal,
Kemudian kita nilai dinding faring posterior apakah hiperemis atau normal. Di sini dinding faring posterior normal. Jadi pada pemeriksaan tenggorok ini semuanya normal. Terima kasih, pemeriksaan selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher yang dinilai yaitu pada pemeriksaan leher yaitu kelenjar getah bening dan pemeriksaan tiroid. Pada pemeriksaan kelenjar getah bening, kita minta pasien untuk menoleh ke arah kiri dan ke atas, sehingga muskulus sternocleidomastoidnya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian pada kelenjar getah bening leher kita nilai adalah level 1 yaitu daerah submandibular, level 2 sepertiga superior dari muskulus sternocleidomastoid, kemudian level 3 adalah sepertiga media dari muskulus sternocleidomastoid, kemudian level 4 sepertiga inferior dari sepertiga media dari muskulus sternocleidomastoid, level 4 sepertiga inferior dari muskulus sternocleidomastoid, kemudian level 5 ada di balik dari muskulus sternocleidomastoid. Dengan cara kita raba apakah terdapat pembengkakan, pembesaran pada submandibular, kemudian kita beralih ke muskulus sternocleidomastoid, kemudian kita beralih kepada level 2, level 3, level 4, dan level 5. Jika terdapat pembesaran, kita harus definisikan berapa ukuran pembesaran yang terjadi, dimulai dari ukuran panjang kali lebar dan kali kedalamannya dalam sentimeter. Kemudian kita definisikan bentuk luaran dari benjolan tersebut. Hal yang sama kita lakukan pada leher sebelah ventral atau lateral. Untuk pemeriksaan tiroid, pemeriksa pindah ke belakang dari pasien. Letakkan 3 jari pada daerah laring si pasien. Kemudian minta pasien untuk menenang. Apakah benjolan yang tadi kita raba itu ikut bergerak pada saat pasien menenang? Apakah benjolan yang tadi kita raba itu bergerak pada saat pasien menenang? Jika ikut bergerak berarti itu adalah tiroid. Jika tidak ditemukan pembesaran berarti tiroid dalam batas normal. Jika ditemukan pembesaran dideskripsikan dengan deskripsi yang sama pada deskripsi kelenjar getah bening. Terima kasih. Baik, pemeriksaan telah selesai. Pemeriksaan telinga dan hidung sudah selesai. Selanjutnya yaitu cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan. Setelah cuci tangan kita jelaskan interpretasi kepada pasien. Baik, Ibu Wulan, alhamdulillah tadi pemeriksaan hidung dan telinga dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Nah, hasilnya pada pemeriksaan kali ini alhamdulillah pada telinga dan hidung Ibu normal baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.